Cilacap terkini. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Cilacap menyisakan problematika. Satu diantaranya Desa Panisian, dua kandidat walkout, dan fenomena surat suara rusak yang terlalu banyak. Eksklusif program Lakum Bangun Desa, Jaga Indonesia Telusur Pilkada. Pemilihan kepala desa serentak hari Senin 28 Maret 2022 di 44 desa di Kabupaten Cilacap. Satu fenomena walkout di Desa Panisian, dua kandidat meninggalkan proses rekapitulasi perhitungan surat suara. Eksklusif Jurnal Media. Ya, selamat sore rekan-rekan. Penghitungan suara di Desa Panisian, Kecamatan Maos, sementara deadlock karena dua kandidat yaitu pasangan urut nomor 1 dan 2 meninggalkan rapat penghitungan suara sebelum acara rapat pemilihan dimulai. Demikian rekan-rekan informasi laporan langsung dari Balai Desa Panisian, Kecamatan Maos. Untuk rapat pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala desa Panisian, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap untuk periode 2022-2028 tetap dilanjutkan walaupun diwarnai dengan walkout dua nomor urut yaitu calon kades nomor 1 dan nomor 2. Kejadian Desa Panisian Pilkades mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Iri? Alhamdulillah. Ya, Pilkades serentak kemarin hari Senin 28 Maret 2022 Pak. 44 desa Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak pelaksanaan kemarin Pak pemantauan DPRD? Ya, kalau pemantauan kami dari sebagai anggota DPRD, pelaksanaan alhamdulillah berjalan dengan aman dan tertib. Saya dengar juga tidak ada berdasarkan laporan yang dari tim monitoring itu tidak ada kejadian yang berarti. Jadi kami bangga, itu artinya bahwa masyarakat ini sudah cerdas dalam berdemokrasi. Ya, 44 kepala desa terpilih kemarin Pak. Ada yang menang, ada yang kalah Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, tentunya kami mengucapkan selamat kepada calon kepala desa yang terpilih, ya semoga diberi amanah dalam menjalankan tugas, menyampaikan visi misinya dan juga menjalankan program-program pemerintah. Kemudian bagi yang belum berhasil, kami harap untuk legowo, untuk punya jiwa yang sabar, tetap harus, karena untuk bicara bagi calon kepala desa yang tidak berhasil atau belum berhasil, ini saya bisa merasakan karena saya pernah nyalon kepala desa nggak jadi dulu 2006-2007 lah, itu pernah nggak jadi. Rasanya saya tahu lah bagi para calon atau peserta kontestasi dalam pilkades kemarin yang belum beruntung. Saya tahu persis dan bisa merasakan. Tapi kami harap jangan putus asa, jangan berkecil hati, karena dengan semangat itulah sehingga bisa melanjutkan hidup, ya, terus berikhtiar di bidangnya masing-masing, sehingga seperti contoh saya sendiri saja gagal di pilkades, alhamdulillah jadi anggota dewan, sekarang udah 2 periode. Iya, survive ya? Iya. Iya, Pak. Ada beberapa fenomena Pak di lapangan kemarin dari pantauan jurnal itu antara surat suara yang sah dan surat suara yang rusak ini perbedaannya tipis-tipis Pak dengan yang menang Pak. Artinya surat suara yang rusak itu terlalu banyak Pak. Tanggapannya Pak? Terkait dengan banyaknya surat suara yang rusak, ini kan banyak faktor, ya, apa karena kekurang pandian masyarakat di dalam memilih,
atau karena ada semacam trik apa ya, bisa kami katakan trik atau pola-pola dari orang-orang yang punya kepentingan di sana untuk memenangkan calon yang didukungnya atau yang diperjuangkannya. Ya, itu saya juga sering kadang ngobrol-ngobrol dengan teman di pinggir jalan ini, ada beberapa strategi atau trik itu untuk memenangkan salah satu calon, diantaranya misalkan untuk membuktikan bahwa Anda mendukung calon Kades A, misalkan tolong di coblos betul di foto A, tapi untuk meyakinkan bahwa itu adalah surat suara Anda, dikasih sobekan, nanti dipoto kirim ke saya. Ini kan juga menyebabkan kerusakan. Nah, sehingga ketika masih ada strategi-strategi seperti itu dari orang-orang tertentu yang mungkin tujuan untuk memenangkan calon atau untuk keuntungan yang lain dalam bentuk lain, itu bisa saja salah satu yang menyebabkan banyaknya surat suara rusak. Iya, oke. Pak, ketika 3 kandidat, Pak, salah satu di Desa Panisian, Pak, 2 walk out karena memang ketidakpercayaan atau banyaknya surat suara yang rusak, dia walk out pada saat proses perhitungan, Pak. Mekanisme ini tetap berjalan, itu sah atau harus diulang atau bagaimana, Pak? Oh, itu sah karena apa? Di peraturan daerah yang sekarang ini kan tidak ada batasan angka kehadiran yang memenuhi quorum di dalam Pilkades. Jadi sah-sah saja itu. Jadi ketika ada kasus seperti kemarin 2 calon Bambang Tulabi dan Sukirno itu walk out pada saat proses perhitungan, itu sah, Pak ya? Sah. Tidak harus diulang, Pak ya? Enggak. Atau mungkin dari kedua belah pihak yang merasa kecewa itu terus lapor ke Panwas dan Panwas memberikan rekomendasi untuk dihitung ulang atau bagaimana, gimana, Pak? Ya, langkah-langkah kalau memang ada indikasi kecurigaan terhadap tahapan dari proses Pilkades, ya, diantaranya itu tahapan penghitungan suara, itu kan mekanismenya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, silakan ditemu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, siap. Pak, fenomena botoh ini sebenarnya ada atau tidak, Pak? Itu kan seperti ini ya, apa namanya? Kita bau apa sih? Bau kalau kita buang asap itu ya. Kentut ya. Iya. Ada baunya tapi tidak berwujud. Oh gitu ya. Oke. Jadi karena saya sendiri belum pernah tahu secara langsung. Oke. Tapi biasanya kalau foto itu udah tahu siapa yang menang H-2, H-1, Pak. Itu fenomena ini luar biasa sekali, Pak. Gimana, Pak? Iya, memang saya sendiri dan pernah ngalami ya? Iya, pernah ngalami sendiri. Dan belum perhitungan bahkan bukan perhitungan, malah pilihan saya sendiri dulu, saya sendiri belum dimulai, itu saya sudah dipur ya? Iya, sudah dipur itu. Dipurnya tipis karena waktu itu saya selisih 10. Selisih 10 ya? Suara. Artinya pengalaman ya? Pengalaman itu. Berarti foto itu seperti orang proses pesta demokrasi di negara demokrasi, menang dan kalah adalah hal yang biasa. Pilkades damai itu indah, ada hal yang paling utama. Like, subscribe, share, dan komen.